salawar dalam tak keluar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi di Membahas Channel, membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang sampai ke pada Ane ya kan, lewat jejaring milik Ane ya kan. Dan menurut Ane nih videonya bagus kita membahas karena isinya asik juga. Oke, apa videonya? Yuk langsung saja kita tonton sama-sama dan kita ulik-ulik, kita bahas. Satu macam virus corona datang seluruh dunia geger. Gampang selesaikan itu corona, kirim jemaah-jemaah ke tempat corona. Virus corona takut sama jemaah, bukan jemaah takut sama virus. Jemaah hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah tidak takut dengan corona. Semangat benar Sidin menyampaikan tausiahnya ya kan. Nah cuman ada sedikit yang menjanggal Pang dari apa yang beliau sampaikan. Nah kalau kita melihat dari setting suasananya ya kan, dari gaya yang menyampaikan, kemudian sambutan audiens yang mendengarkan, ini kayaknya ini kawan-kawan kita dari JT atau Jamaah Tabligh. Nah, ujar yang menyampaikan ya kan, gampang selesaikan corona, kirim jamaah ke tempat corona. Corona takut sama jamaah karena jamaah itu hanya takut pada Allah, jamaah tidak takut sama corona. Kalau ngomong doang ya kan nyaman aja, orang Banjar nyaman aja kalau ngomong doang. Dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa disamakan dengan rasa takut kita kepada makhluknya. Masa kita menyamakan nih rasa takut kita kepada Allah dengan rasa takut kita lawan singa misalnya, atau rasa takut kita dengan buaya, atau rasa takut kita lawan yang lain-lain? Beda kan? Artinya rasa takut kepada Allah itu definisinya berbeda dengan kita takut dengan makhluk. Dan rasa takut itu dimiliki manusia ya kan, ya wajar, tapi hatinya tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena rasa takut itu bagian daripada yang dimiliki oleh manusia. Nah, kenapa katanya kan cara menyelesaikan corona itu gampang, kirim aja jamaah ke tempat corona. Karena katanya tadi orang jamaah tabligh itu hanya takut kepada Allah, sehingga corona takut kepada mereka. Kalau kita lihat ya kan tampilan kawan-kawan kita dari jamaah tabligh ini, itu bubuhan mereka itu bahasa wahininya nyunah benar, bejanggut ya kan, kita bejanggut juga. Nah habis itu apa tuh ngarannya, namanya itu pakai bolang, pakai imamah, pakai gamis dan sebagainya, karena mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekali lagi ya kan, sunnah itu tidak hanya bahagiannya itu saja. Jadi mereka itu perlu juga pendalaman, perlu lagi pendalaman juga dengan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yang lebih substansial. Misalnya bagaimana tuh sunnah Rasul SAW ketika zaman wabah melanda seperti ini ya kan. Apakah Rasulullah SAW menyuruh masuk aja ke daerah yang ada virus, yang ada wabahnya, karena wabah itu misalnya takut dengan orang yang berdakwah di sana? Tidak, kan sudah disabdakan oleh Rasulullah nih, dan sering disampaikan oleh ulama kita,
larilah kalian daripada juzam, penyakit yang menular, jenis penyakit menular ya kan, juzam ini seperti larinya kalian daripada kalian bertemu singa. Nah, kalau bertemu singa digambarkan oleh Rasulullah, jangan dihadapi, tapi lari, dihindari. Sama, kalau kita tahu tuh ada penyakit di sana, jangan kita tantang, tapi kita hindari sebagai ikhtiar kita. Memang segala sesuatu itu dari Allah, tetap aja segala sesuatu dari Allah, cuman ikhtiar tetap jalan, karena itulah yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya memang jemaah tabligh ini sekali lagi ya kan, sisi positifnya banyak sekali. Orang-orang bersemangat di dalam agama, sholat berjamaah dan lain-lain dengan ikut jemaah tabligh. Tapi terkadang kalau hanya terfokus kepada ikut halakah jemaah tabligh, itu pengetahuan yang kita dapatkan tuh terbatas. Kenapa? Karena yang mereka kaji itu hanya fadilah-fadilah. Misalnya mereka yang sering dibaca itu fadailul a'mal, kemudian muntakhab hadis yang isinya juga fadilah-fadilah, kemudian mendengarkan cerita-cerita bagaimana sahabat, kemudian belajar adab-adab, adab makan, adab minum, adab berwudu dan lain-lain. Tapi untuk pendalaman itu tidak didapatkan di sana. Kenapa? Aneh bisa berucap seperti itu, ya kita kan pernah juga merasai gitu. Nah kita ketujuh tuh hendak tahu untuk merasai, jadi kita rasai oh kayak apa mereka itu. Dan sisi positifnya apa? Positifnya memang mereka orang-orang yang semangat, tapi kalau untuk membangkitkan semangat bagus, tapi kalau untuk pendalaman ilmu itu harus ada tambahan-tambahan dari luar lagi. Nah oke, mari kita lanjut pulang sambungan dari video tadi. Di mana banyak virus corona, hantar jemaah. Allah yang kuasa, corona tidak berkuasa. La ilaha illallah. Itu baru dakwah namanya. Imbah itu jar pulang nih, ya kan? Di mana banyak corona, hantar jemaah. Nah, kenapa jadi disuruh seperti itu? Karena corona tuh takut dengan jemaah, ya kan? Waduh, ini kalau jar orang Banjar ya kan, salawar dalam tak keluar. Bagus lah kira-kira nih ya kan, orang tuh bersalawar panjang, habis itu di dalamnya ada bersempak, tapi sempaknya di andaknya di luar, nang kayak Superman tuh. Disalat. Nah artinya apa? Ini sesuatu yang sifatnya itu etikat di dalam hati itu dikeluarkan di luar, sehingga tidak balance antara syariat dan hakikatnya. Dan ini sudah salah ya kan, ulun langsung aja nih ya kan, salah. Kenapa salah? Di mana banyak corona hantar jamaah. Rasulullah menyuruh kita berjauh daripada yang namanya penyakit wabah yang menular. Ini disuruh mendekati wabah ya kan, karena wabah takut dengan para dai, para jamaah tabligh. Nah ini sudah mukhalafatus sunnah namanya. Rasulullah aja menyuruh berikhtiar, sahabat-sahabat aja mempraktikkan ya kan. Kayak Umar bin Khattab misalnya, itu pernah kadawani sidin masuk, bukan kadawani, bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain ketika ingin masuk satu kota yang di kota itu ada wabah, maka direkomendasikan oleh sahabat yang lain berdasarkan sabda Rasulullah agar supaya beliau tidak masuk, yang di luar tidak masuk, yang di dalam tidak keluar. Kenapa? Supaya jangan menularkan virus tersebut atau penyakit tersebut. Nah ini yang betul-betul paham dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita lanjut lagi. Menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, bertambah masalah. Begitu banyak biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah, bukannya berkurang, bertambah. Menyelesaikan masalah pakai cara sendiri katanya kan. Nah akhirnya bukan selesai masalah, tapi bertambah masalah dan banyak sekali biaya yang dikeluarkan. Nah ini kan kalau yang berbicara itu kapasitasnya seperti itu aja ya kan. Memang yang menyampaikan tadi ada ilmunya kah masalah virus ini?
mungkin lebih pada kadada ya kan. Nah, kalimat syahadat itu kan dua tuh, selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Tadi kan tadi kan diteriakkan tuh la ilaha illallah ya, cuman Muhammad Rasulullahnya kadada. Nah, sedangkan itu kalau dipisah. Kalau la ilaha illallah itu artinya keyakinan kita lawan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Kemudian Allah yang memberi rezeki, Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, segala-galanya. Tapi itu sekali lagi letaknya di dalam hati. Nah, Muhammad Rasulullah itu apa? Muhammad Rasulullah itu ada syariat di sana. Coba kita lihati itu bujur-bujur, kita lihat ya kan bagaimana kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau berperang ya kan, tetap memakai senjata. Beliau berperang tetap memakai baju zirah besi ya kan, untuk melindungi beliau. Nah, itu namanya ikhtiar. Nah, kemudian juga kan kalau ada penyakit, kata beliau, dijauhi, bukan didekati. Ketika beliau sakit, beliau juga berobat, bukan hanya menunggu ya kan keajaiban supaya disembuhkan. Kalau beliau lapar, beliau juga menghilangkan lapar dengan makan. Nah, kehidupan Rasulullah itu kan amazing, luar biasa, penuh dengan keajaiban. Tetapi tidak semua kehidupan Rasulullah kan keajaiban toh, banyak juga yang normal-normal aja. Apalagi kita sebagai umatnya ini ya kan, memang ada menutup kemungkinan buhannya datang ya kan, korna berjauh. Tapi kan itu sifatnya khariqul adah toh. Yang khariqul adah itu terjadi dan wajib kita yakini, karena itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bagian dari kemutlakan kekuasaan Allah. Cuman sekali lagi, selama kita hidup di dunia itu sifatnya kasuistik. Kalau 1000 ya kan yang normal, maka yang kada normal atau yang keluar dari adat itu mungkin hanya 1-2 dari 1000 kasus. Nah, itu hukumnya kita ada di dunia ini, kita ada yang ngarannya sunnatullah. Jadi sunnatullah itulah yang menjadi ikhtiar kita. Nah, demikian pembahasan video tadi kita akhiri ya kan. Terus tonton channel membahas channel ini ya kan. Jangan lupa subscribe, jangan lupa lagi untuk like, komen, dan share video-video yang diupload di dalam channel ini supaya yang membahas ini semangat terus. See you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.